Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Baik teman-teman, dimanapun teman-teman berada yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan harapan saya, doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa teman-teman semakin hari tambah membaik, tambah sehat, tambah fresh, tambah bangkit, dan tambah sampai benar-benar sembuh total. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jumpa lagi bersama saya Kang Andi ataupun Bang Sunandi, yang tentunya saja di channelnya Sahabat Sunandi guys, tentang motivasi dan edukasi sensasi tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatic disorder guys. Sekali lagi kami bercerita tentang sensasi seputaran gangguan asam lambung dan anxiety disorder ini guys. Sekali lagi saya ini bukan bukan ahli obat maupun herbal guys, apalagi dokter bukan. Saya bercerita tentang sensasi seputaran gangguan asam lambung dan anxiety disorder itu berdasarkan dengan pengalaman-pengalaman saya guys. Dulu sama seperti kalian guys, saya itu hanya sekarang aja sebagai mantan guys, mantan penderita. Lalu pengalamannya apa aja banyak nih tentang seputaran sensasi gangguan asam lambung dan anxiety disorder, banyak banget guys pengalamannya. Makanya kalian wajib untuk menonton. Oke guys, teman-teman yang baru bergabung, yang belum subscribe terlebih dahulu, karena channel yang baru ini butuh dukungan guys, butuh subscribe dari teman-teman agar video-video saya bisa berkembang dengan baik. Kalau bisa berkembang dengan baik, tentunya saja itu bisa menambah semangat saya selalu bikin video-video tentang bikin sensasi seputaran sensasi asam lambung dan anxiety psychosomatic disorder guys. Nah, untuk di tema kali ini di channelnya Sahabat Sunandi guys, menanggapi ketika cemas guys ya, cemas terhadap sensasi yang kita rasakan, yang kita hadapi, yang kita pikirin guys. Yang pertama guys ya, kalian itu kenali dulu guys, jangan seperti saya dulu tuh kejebak di dunia panik, kejebak di dunia gelisah, terjebak di dunia cemas yang nggak jelas gitu ya. Padahal memang asam lambung guys, cuman asam lambungnya saya itu pada waktu itu guys, gini teman-teman. Asam lambungnya saya dulu dipicunya dikarenakan akibat daripada anxiety, yaitu takut, khawatir, cemas, was-was yang terlalu berlebih, yang terlalu tinggi, yang setiap harinya saya dihantui dengan dengan rasa takut terus. Selain takut kita juga takut terkena penyakit berat, takut penyakit kronis, dan ujung-ujungnya dikatakannya pokoknya takut deh gitu. Pada waktu takut banget guys. Nah, karena waktu itu belum ada belum ngerti anxiety itu apa, disorder itu apa, sensasi saya nggak ngerti gitu ya. Ternyata setelah saya memahami, ternyata oh begini ya, ternyata anxiety disorder itu memang dikatakan, walaupun guys saya 1 minggu guys, karena dengan tidak bisa menjaga kecemasan saya, tidak bisa menjaga kegelisahan saya, tidak bisa menjaga panik, sehingga orang-orang yang terkena anxiety disorder itu tidak akan bisa berpikir rasional. Walaupun menurut dokter itu kita itu nggak apa-apa, kamu, saya itu sebetulnya nggak apa-apa gitu. Tapi bagi orang-orang yang terkena anxiety disorder itu ngeyel guys, selalu ngeyel. Kata dokter itu nggak apa-apa buat kita sendiri, karena pikiran kita itu jalan guys. Kita orang hidup, pikiran kita jalan. Lah menurut saya pada waktu itu normal-normal aja. Gua orang-orang manusia hidup ya, mempunyai pikiran dikatakan oh jangan-jangan jangan-jangan gue mendekat wajar dong ya bilang gitu ya. Tapi buat menurut orang-orang yang dikatakan normal itu nggak wajar guys, karena orang-orang terkena anxiety disorder itu tidak bisa berpikir rasional, susah untuk berpikir rasionalnya. Ya berpikir logika deh gitu guys maksudnya. Ya menurut dokter, kalau logikanya deh, kalau menurut dokter kita itu nggak apa-apa, hanya asam lambung biasa, hanya asam lambung ataupun anxiety, sudah gitu. Udah, kalau kita berpikir dengan rasional, udah kelar. Tapi karena berhubungan kita tidak bisa berpikir dengan rasional dan kita punya keluhan yang namanya anxiety disorder, makanya tetap nggak percaya guys. Dokter pun ngomong A ngomong B, diagnosa dokter. Ya walaupun buktinya gini guys, kalian sudah bolak-balik pergi ke rumah sakit, cek juga semuanya, bukan satu dokter saja. Pada kenyataannya kalian hanya normal guys. Kalian paling ujung-ujung kalau asam lambung. Asam lambung. Dulu saya seperti itu guys. Saya kadang suka bingung guys, kok dicek dokter, cek beda rumah sakit. Kadang ada salah satu di Jawa Tengah rumah sakit ya, saya bilang bisa jadi langganan, karena seminggu itu bisa 2 kali guys saya. Seminggu dua kali masuk rumah sakit, 3 hari selesai, pulang sehari, besoknya masuk lagi rumah sakit yang sama, nanti dijeda lagi beberapa kali pergi di rumah sakit yang lain, terus udah berapa 4-5 hari ke rumah sakit yang lain, libur 1 hari di rumah, besoknya masuk lagi ke rumah sakit yang itu. Ya diagnosanya itu mulu, sampai dokternya bilang gini, saya lupa dokter namanya, supaya itu ya guys.
tapi kenal banget, kenal muka lah ya, sering karena dulu sering ketemu. Duh, Pak Sunandi nih lama-lama saya bikinin kos-kosan aja di rumah sakit ini begitu guys, karena saking seringnya banget kita tuh bolak-balik. Karena saya nggak percaya, dok ini bahaya nggak, enggak, udah apa sih dipikirin gitu. Karena di pikiran saya pada waktu itu saya takut terkena penyakit yang mengerikan, takut terkena penyakit kronis ataupun penyakit berat. Itu ngeri banget guys. Ya pada dasarnya orang-orang terkena anxiety disorder itu mereka tuh belum siap M lah guys, belum siap belum siap terkena penyakit yang karena biasanya, waduh gue biasanya lincah, biasanya suka main gimana ya, biasanya aktif, biasanya wah petakilan kalau orang Jawa bilang tuh. Sekarang terkena anxiety boro-boro guys, terkena anxiety udah nggak bisa apa-apa, sampai guys saya itu pada waktu terkena anxiety disorder saya hampir nggak punya hobi, hampir hobi saya mati, udah nggak ada hobi lagi. Bingung guys pada waktu itu, karena di pikiran saya itu udah nggak semangat, karena dihantui dengan rasa takut. Karena apa? Satu guys, karena saya pada waktu itu guys ya tidak bisa mengontrol cemasnya. Apa yang dicemasin? Cuman satu tujuan guys, cemas itu guys, hanya ketakutan, kekhawatiran yang terlalu over dengan menakuti ataupun cemas dengan penyakit, takut terkena penyakit berat, takut terkena penyakit kronis, dan ujung-ujungnya takut M. Itu saja cemasnya di situ gitu loh. Gelisahnya karena pikiran, sama kekhawatirannya tentang takut terkena penyakit berat, kronis, dan ujung-ujungnya takut M juga. Nah dari situ saya bilang gitu, ya walaupun bukan waktu yang sedikit guys saya itu guys ya, hampir 5 tahun guys saya itu seperti itu terus. Jadi kecemasan ini ya setahun 2 tahun mungkin nggak begitu capek biasanya, nggak tahu, nggak ngerti. Tapi kalau setelah mau mendekati 5 tahun itu kayak bilang, iya capek juga ya dipikir ya, gue mau kapan nih bangkit. Nah sedangkan yang selama hampir 4 sampai 5 tahun guys ya, yang saya khawatirkan guys itu tidak terjadi. Sampai bolak-balik ke rumah sakit, kalau udahnya masalah obat mah jangan ditanya guys, saya bilang itu udah jadi koleksi buat saya pribadi. Tapi kok tidak, jangankan M guys ya, mohon maaf guys ya, bahasanya itu pingsan aja saya belum pernah gitu guys. Dari situ saya bilang gitu, ya ini apa sih sebenarnya? Menurut orang yang sudah paham, kamu tuh mental, kamu itu ya, kami kan digiring ke dirujuk ke psikiater guys. Pada waktu itu saya dirujuk ke psikiater, artinya kenapa? Dan saya belum bisa berpikir rasional. Dirujuk ke psikiater, akhirnya Pak, Bapak itu terlalu berlebih dalam cara berpikirnya, Bapak itu terkena gangguan cemas. Saya bilang gitu, Pak, kata dokter itu, Bapak tuh jangan terlalu banyak pikiran. Dalam hati saya ya, pada waktu ketika dokter bicara sama saya begini, Pak jangan banyak pikiran. Lah saya bilang tuh, saya mikirin apa? Saya nggak banyak, dalam hati cuman nggak ngomong, saya nggak banyak pikiran kok. Saya bilang gitu, kok banyak pikiran? Perasaan saya nggak mikirin apa-apa, saya nggak mikirin uang, nggak mikirin ini, nggak mikirin urusan, enggak. Cuman satu tok yang dipikirin itu, mungkin 2 lah, paling banyak 2 yang dipikirin itu, takut terkena penyakit berat dan takut M. Itu saja. Ini kenapa nggak sembuh-sembuh? Itu saja sebetulnya, nggak banyak kok. Ya bahasanya itu nggak banyak kan, pikiran saya pada waktu itu nggak banyak, tapi kenceng guys, sehingga bikin apa ya, adrenalin saya bikin nambah panik. Apalagi jam-jam sore itu, jam horor, jam 5 mau mendekati maghrib itu posisi di mendung ya, hujan, itu udah sepi, udah guys, saya itu paling takut guys. Saya paling takut pada waktu itu guys, saya diem, saya bingung saya harus gimana. Yang ada saya bisa istighfar sebisa-bisanya, ya Allah, astagfirullahaladzim, kenapa ini ya, kenapa pada waktu itu guys. Karena sensasi yang saya rasakan itu guys, mohon maaf guys, kayak kaki ini kayak seperti apa ya, walaupun kaki saya itu menginjakkan kaki di bumi, tapi seolah-olah kayak nggak nginjak guys. Jadi antara nyata nggak nyata. Terus kalau berdiri itu seperti kayak di atas perahu guys. Saya tuh kok nggak mau diem, karena saking mungkin yang bisa dibilang pada waktu itu, karena nggak ngerti ya, bisa dibilang keleyengan, dan itu awet banget keleyengan itu. Ini kenapa? Dan itu bikin was-was lagi guys. Cemasnya semakin nggak terkontrol guys. Habis gimana ya guys?
Sensasi ini setiap dari bangun tidur sampai mau tidur, bahkan sampai tidur pun juga nggak akan nyaman. Dan orang-orang terkena anxiety disorder, tidur tuh nggak nggak ada yang nyaman. Paling pulesnya itu 2 jam, itu pun juga campur dengan mimpi buruk, guys. Gelisah, mudah terkejut. Pokoknya jam 1 ataupun jam 2 itu pasti bangun. Jam 3 dan kesananya nggak akan tidur lagi. Terus sampai ketemu sore lagi, ketemu malam lagi, begitu lagi. Setiap hari. Wajar dong kalau kelayangannya itu awet, guys. Belum di situ kepala saya kebas, guys. Kayak nggak berasa. Terus kalau sakit itu suka kepala itu suka pindah-pindah, guys. Yang lebih sering itu di belakang kanan saya. Itu sering banget, sama di samping sini. Sering banget dan pindah-pindah, guys. Anehnya tuh. Saya bilang, ini kenapa ya? Dikasih obat juga nggak mempan, guys. Periksa pun juga sampai di anti scan. Saking kurang yakin MRI, guys. Dan semuanya hasil normal semua. Hanya asam lambung. Pak, bapak itu punya gangguan cemas kah? Itu gejala psikosomatik. Gua nggak ngerti psikosomatik itu apa dulu, gitu, guys. Apa sih ini? Saya bilang gitu, coba bapak kontrol, pak, bapak bed rest. Oke, gue bed rest. Bed rest itu, guys, yang namanya bed rest bukan sehari 2 hari, gue bulanan bed rest itu, guys. Tapi kok masih kayak gini terus, gitu. Udah dikasih ada masukan suruh olahraga, tapi kan apa hubungannya dengan olahraga? Sempat nggak percaya dulu tuh, guys. Teman-teman, dulu tuh saya suruh olahraga, apa hubungannya? Saya dalam keadaan posisi badan kurang stabil, berdiri aja saya nggak bisa, itu goyang, guys. Berdiri aja kelayangannya hebat. Kaki saya itu seperti aliran darahnya seperti nggak ngalir, guys. Dan di sini tangan saya nih semua kebas, baal semua. Dan ini, guys, apa namanya, rahang saya itu cadel, kaku, guys. Itu kepala tuh kayak ada yang berasa geriming gitu. Pada waktu itu saya pikirnya, aduh, jangan-jangan gue mau setruk nih. Gue pikirnya begitu karena udah kebas dan sebagainya, udah apa. Jadi selalu dikait-kaitkan dengan hal-hal yang dikatakan yang ngeri, yang horor, gitu, guys. Pada waktu itu, waduh, lah, dokter dan sebagainya, saya juga olahraga. Gue nggak percaya, masa dengan keadaan kondisi kayak gini. Gue udah bilang 2 dokter itu, kamu normal, kamu nggak apa-apa, saya disuruh pulang. Terus yang keduanya, kamu jangan terlalu banyak pikiran. Yang ketiganya, kamu banyakin olahraga. Loh, saya bilang gitu pikir ya, ini dokter tuh nggak mikir kalau ngomong ya. Kok saya bilang tuh jangan banyak pikiran. Saya nggak mikir apa-apa, gitu ya. Saya nggak mikir apa-apa. Yang kedua, harus banyak olahraga. Olahraga bagaimana? Keadaan saya begini, fisik saya begini. Untuk jalan 10 langkah aja saya mikir, guys. Itu harus pegangan saya itu, guys. Karena pusingnya, pokoknya pada waktu itu pikiran saya, gue nggak bakalan lama nih gue hidup pada waktu itu. Nah, terus yang ketiganya, dokter bilang, bapak aman-aman aja. Kok bisa bilang saya aman-aman saja dan saya sehat itu dari mana? Sedangkan rasa yang saya rasakan pada waktu itu, guys, waduh, susah untuk diungkapkan ke dokter tuh. Apa, mas, yang mas rasakan itu? Wah, susah. Karena saking banyaknya aliran darah, seperti kayak, mohon maaf, guys, kaki tuh kada kebas, nggak ngerti. Terus betis, kaki, telapak tangan, telapak kaki tuh dingin, bener-bener dingin, guys. Karena pada waktu itu saya belum bisa mengontrol cemasnya. Karena pada waktu itu keadaan masih dikatakan panik karena ketakutan terkena penyakit berat, takut penyakit kronis, dan ujung-ujungnya emang gue belum siap pada waktu itu. Karena mikir nanti anak-anakku sama siapa, nanti keluarga gue gimana, ini gimana nasib. Wah, jauh banget mikirnya, guys. Jadi saya mikir gitu, belum banyak dosa, gue belum siap. Nanti di sana bagaimana, di sini aja ngapa, apalagi di sana, kan itu udah jauh banget, guys, pikirannya. Itu orang-orang terkena anxiety disorder, guys. Nah, kalau kalian mempunyai rasa yang sama dengan saya, udah nggak jauh beda, guys. Nggak jauh beda. Kita itu memang dikendalanya adalah psikosomatik, guys. Jadi anxiety disorder dan psikosomatis ataupun psikosomatik, guys. Psikosomatik itu, anxiety itu adalah gangguan cemas, guys. Disorder itu cemas kita yang berantakan, yang terlalu over, guys, yang tidak tahu penempatannya. Psikosomatik adalah gejala, pemicunya adalah di pikiran kita. Makanya kalian harus bisa mengenali, guys, bila mana kalian itu mempunyai rasa yang sama, gelisahnya, paniknya, cemasnya, ataupun rasanya dikatakan, oh kayaknya sama nih ini, terus cara mengambil sikap sama, udah nggak jauh beda, guys. Kalian nggak usah khawatir. Kalian nggak boleh lama-lama seperti saya, harus lebih bangkit, guys. Jadi kalian kuncinya intinya kalian harus percaya apa kata dokter, percaya, guys. Bener,
Mungkin kalau dulu dokter bilang ke saya, pas saya terapkan metode dokter, mungkin saya udah mungkin nggak terlalu lama-lama di dalam zona anxiety disorder guys. Mungkin saya bisa mengatasinya. Nah pada waktu itu gua nggak percaya karena dengan rasa mungkin saya belum pengalaman, dan dulu itu belum ada mentor guys, jujur belum ada mentor. 2014 2015 belum ada mentor. Google, paling searching aja, penasaran searching terus nanya-nanya gitu, kadang iseng gitu loh sama orang-orang yang pernah pernah merasakan seperti ini. Jawabannya nggak enak guys, apalagi orang-orang terkena anxiety ya. Pada waktu itu kan saya kurus banget ya, ada sahabat, tetangga, teman gitu yang bilang, Kang kok sekarang kok nambah kurus aja. Wah nambah-nambah guys, nambah-nambah gitu, pikirannya udah kemana-mana. Akhirnya pulang lagi, diem mikir lagi, wah beneran rambut saya rontok guys. Ini rambut saya pendek ini segini, dulu itu panjang banget guys, ini pendek, ini rontok ini guys. Rontok itu mikir lagi, jangan-jangan gue yang takutin ya, kepala saya sering pusing, jangan-jangan saya takut terkena kanker lah, tumor lah itu. Pokoknya guys saya selalu, pokoknya pikiran itu selalu, bukan setiap hari guys, saya tuh memikirkan seperti itu setiap waktu guys, bisa dibilang setiap menit mikir lagi ke sana, mikir lagi ke sana, kenapa ini, kenapa. Jadi dari bangun tidur tuh, saya bangun tidur tuh langsung memikirkan sensasi, hari ini gua kuat nggak ya, jangan-jangan hari ini. Jadi hari-hari, setiap hari saya bangun tidur itu guys, selalu dibikin jadi kayak momen terakhir. Jadi tuh kayaknya hari ini terakhir ya, kayaknya hari ini terakhir deh, kayak semalam itu kayaknya bisa jadi tidur terakhir saya guys. Jadi gitu guys, selalu guna-gulana, belum perasaannya nggak enak, belum perasaan gelisah. Makanya ketika ada sensasi yang muncul, pikiran saya takutnya nyawa saya tidak tertolong, takutnya nggak, kalau nggak buru-buru ke rumah sakit takutnya nggak tertolong. Makanya ketika ada sensasi, apalagi sensasi yang paling horor itu yang piar-piaran, yang les-lesan, langsung guys, mau jam berapapun guys, mau jam berapapun. Makanya ambulan itu di rumah saya standby terus guys, lama itu. Nah dari situ bilang cepat ke rumah sakit, berang pas ke rumah sakit lagi, pulang dari rumah sakit ada berasa begitu lagi, pergi lagi ke rumah sakit guys. Karena pikiran saya, otak saya takut tidak tertolong, takut dadakan, takut belum siap, takut terkena penyakit berat begitu. Nah ini kecemasan yang seperti ini guys ya, ini sudah menjadi identik ya bagi orang-orang terkena anxiety disorder. Apalagi saya itu udah parah anxiety-nya gitu guys, parah, karena cemasnya itu ketika muncul dikit aja udah kemana-mana pikirannya. Nah bagi kalian yang mempunyai anxiety disorder dan cemasnya belum bisa mengontrol cemasnya, jangan seperti itu guys. Jadi cara mengontrol cemas itu, kalian kenalin dulu bahwa kalian itu yakin nih guys, kalian itu terkena gangguan anxiety disorder guys. Jadi guys, kalian sekarang nggak perlu panik lagi, kalian belajar tenang, cukup tarik napas 478, tarik napas, kamu tenang, kamu berrelaksasi, itu penting guys untuk menghilangkan panik. Terus sabar, sadar, nerima. Bener guys, kamu terima, kamu sadar. Kalau kamu udah bisa menerima, kamu akan sadar, oh siap, saya terima. Oke, apapun yang terjadi adalah sesuatu kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya yakin guys, ya, yakin ya, kalian yang nonton di channel Sahabat Sunandi, saya yakin yang ngalami yang seperti saya, kalian itu bakal sembuh total guys. Bener guys. Jadi kayak walaupun nggak nggak intens ya, nggak secepat itu, nggak mudah seperti membalikkan tangan, tidak guys. Semuanya berproses guys. Saya untuk mengelawan mental penderita anxiety disorder psikosomatik itu hampir 5 tahun guys, 2014 sampai 2019, dan melawan mentalnya itu cukup 3 bulan guys. 1 bulan saya melawan mental dan dari ketakutan, kekhawatiran tentang penyakit berat guys, itu saya 1 bulan. Memang orang-orang terkena anxiety disorder itu tidak boleh melamun, terus jangan terlalu banyak berbaring guys, bener itu kunci. Nah terus juga bersosialisasi penting, tapi memang sih awal-awal orang terkena anxiety bersosialisasi itu sangat nggak bisa, karena kita itu masih sibuk memikirkan sensasi yang timbul di dalam, rasa sensasi yang tidak nyaman yang selalu timbul di dalam tubuh kita. Nah itu selalu dipikir guys, bagi orang-orang terkena anxiety pasti dipikir gitu. Contoh kayak les-lesan, apa sih ini les-lesan, walaupun diperiksa aman, kan aneh, masa sih dokter segitu alat canggih gitu kan ya, bisa ditemukan, kok bisa ditemukan saya itu aman, sedangkan rasanya buat saya pada waktu itu yang mengalami rasa yang horor, yang ngeri itu guys, sangat mengerikan. Kok
Maka saya disuruh pulang guys, dari IGD sudah diusir, suruh pulang. Udah nggak apa-apa, bapak pulang aja. Sampai diancam, ya udah kalau bapak punya uang nggak apa-apa menginap, terserah, kami mah tidak mau gitu. Waduh, mau nggak mau kami pulang pada waktu itu. Oh ternyata di sini guys, itulah guys, gejala psikosomatik. Dan kalian nggak perlu takut, agar kalian bisa mengontrol cemasnya, kenali dulu guys, gejala psikosomatik itu pemicunya adalah daripada pikiran kita. Rasa sensasi setidak nyaman seperti apa, tidak nyaman, sor apapun, sengeri apapun yang kalian rasakan, itu gejala psikosomatik. Itu guys tidak berbahaya guys. Kalian nggak perlu tahu, kalian nih lawan ya, kalian pasrah, kalian diam, kalian terima. Walaupun sensasi dan muncul pada hari itu, apa yang kalian rasakan, sepanik-paniknya kalian, secemas-cemasnya kalian, segelisah-gelisahnya kalian, sekhawatir sekali apapun kekhawatirannya, walaupun sensasi horor dan ngeri, kamu terima, kamu pasrah, kamu diam, apapun yang terjadi. Buktikan guys, kalian percaya, kalian tidak akan terjadi apa-apa. Ini untuk menguji mental. Jangan panik ketika sensasi itu muncul guys. Semakin kamu panik, sensasi akan menjadi guys. Bahkan mungkin satu sensasi muncul, kamu panik, bukan belum hilang satu sensasi ini, dia akan muncul lagi guys, gitu. Dan masih banyak lagi, belum yang ulah hati mengganja, les-lesan, jantung berdebarnya hebat, belum di apa namanya, nadi mendenyut, nadi kenceng banget. Itu ada lagi, nanti saya bikin video yang selanjutnya guys. Seperti itu. Dan itu intinya kalian nggak perlu panik guys. Untuk melawan rasa panik, ya, cemas, khawatir, was-was, gelisah, untuk melawannya adalah kamu diam, pasrah, apapun yang terjadi gue terima. Dan yakini dulu guys, pegang omongan saya guys, bahwa semua yang kalian khawatirkan itu tidak akan terjadi apa-apa. Pegang omongan saya. Di sana juga kalau kami dibawa ke dokter juga nggak diapa-apain guys. Belum proses di EGD apa langsung tanganin, enggak. Proses daftar dulu, buset, nanti udah daftar lama ya, udah 1 jamnya baru tanganin. Bapak mau dirawat ya, baru diimpun dan sebagainya. Capek guys, bener guys. Jadi itulah orang-orang terkena gangguan asam lambung anxiety disorder. Ya kalau kami diperiksa ke dokter ya semuanya asam lambung guys. Kenapa kok diagnosnya asam lambung? Wajar, karena dari rumah aja kita udah panik. Sedangkan panik, cemas, was-was, gelisah, yang terlalu overthinking, yang terlalu berlebih guys, itu akan membuat hormon kortisol. Sedangkan hormon kortisol adalah akan mendorong adrenalin guys, kenceng. Jadi paniknya, usus dan lambung yang tadinya kerjanya stabil begini, karena kita panik dia akan kerja begini, otomatis gas itu keluar terus dari usus pencernaan. Makanya rata-rata yang panik, yang kena panik, lagi takut, lagi khawatir, lagi was-was, kalian rata-rata, maaf guys, pasti diare guys. Kalian ketika menghadapi panik pertama pasti kalian diare terus. Bahkan sampai, gua hari ini gak makan pedas, gua gak makan apa-apa, kok kenapa diare terus ya, kenapa kok begini. Itu wajar guys. Kadang sering kencing, walaupun dikit-dikit sering, tapi sering bolak-balik kamar mandi, kencing lagi, diare lagi, kencing lagi. Itu kenapa? Wajar guys. Karena kalian tuh lagi panik, lagi was-was, lagi khawatir, lagi begitu guys, lagi apa namanya guys, jadi lagi panik. Itu ya bisa dikatakan panic attack, dan otomatis jantung kamu kan berdebar kencang, itu pasti kencang. Nah dulu itu kan saya bilang, loh kenapa ya jantung saya, kenapa ya, belum satu sensasi yang hilang, udah kita lagi takut, dengan satu sensasi muncul lagi sensasi yang ini, ditambah lagi berdebar lagi, gimana nggak panik guys. Kami pada waktu itu awam, otomatis kan apa-apa ya rumah sakit, apa-apa ya IGD, apa ya periksa, selalu begitu. Dan kalian jangan sampai seperti saya. Ketika rasa itu datang, sensasi itu datang, walaupun gak nyaman guys, walaupun kamu gak tenang, walaupun kamu panik, cemas, gelisah, overthinking, terlalu berlebih, kalian gak perlu tahu, kalian cukup diam, terima, pasrah, apapun yang terjadi, bodoh amat. Ya Allah, ya Tuhan, terima apapun yang terjadi, semuanya tuh selamat dan tidaknya itu atas kehendak-Mu. Itu saya pada waktu itu, atas kehendaknya panjenengan ya Gusti, saya bilang itu. Saya pasrah, walaupun saya menahan berjam-jam, gak enak gelisahnya, tapi dipikir-pikir ya, yang namanya takut M ya takut ya, namanya normal ya. Tapi jangankan M guys ya, jangankan M, pingsan aja enggak guys, nggak sadar diri aja enggak sama sekali. Jadi biasa aja, kenapa kadang-kadang iya kenapa ya. Tapi pada waktu awal-awal itu kami nggak bisa seperti itu. Nah ketika akhir-akhir saya mau sembuh, kata saya pasrah, diem, begitu saya lawannya.
untuk melawan cemasnya. Itu lawan cemas, takut, khawatir, was-wasnya, saya diam, pasrah, bodo amat. Terus besoknya terus saya olahraga, terus lakukan dengan waktu sesingkat itu 3 bulan, kurang lebih 3 bulan, insya Allah 3 bulan guys. Karena udah saya ngitungin soalnya tanggal berapa, tahun berapa, hari apa, saya hafalin. Nah, ketika itu cara menghadapi cemas agar kalian bisa mengatasi cemasnya, bisa mengatasi panik tersebut, bisa mengatasi sensasinya, itu kuncinya guys. Mudah-mudahan ini jadi manfaat. Nanti saya akan sambung lagi dengan video-video selanjutnya tentang sensasi seputaran gangguan asam lambung dan anxiety disorder. Akhir kalam, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Tolong share ke media sosial kalian ya, agar teman-teman yang merasakan juga bisa, video ini bisa membantu, paling tidak bisa menemani kalian yang sedang merasakan tidak nyaman terhadap sensasi. Tenang, kalian itu pasti sembuh guys, kalian pasti sembuh, yakin guys. Saya yang parah aja bisa sembuh, apalagi kalian pasti sembuh dengan secepatnya, insya Allah. Terapkan metodenya, insya Allah. Itu saja guys, akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetap semangat guys.